Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini salam masuk surga. Iya, salam masuk surga ini ya, saudara. Jadi mohon untuk dijawab karena ini doa keselamatan di situasi pandemi seperti ini. Ya, paling mahal adalah kesehatan dan keselamatan. Ya, baik saudara. Kemudian yang lainnya yang mungkin belum bisa menjawab dengan salam, selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik saudara, kemarin sudah saya sampaikan beberapa urutan materi ya. Saya ulang lagi, ini materi mungkin tinggal satu kali lagi. Kemudian kita akan ujian akhir semester ya. Kemudian teknis dan montasenya sama dengan Meet. Nanti saya sharing di Google Classroom di ketua kelas masing-masing. Ya, mohon untuk segera dikerjakan. Saya ulangi, segera dikerjakan karena waktu untuk UAS berbeda dengan waktu dengan Meet. Kalau Meet itu bisa 5 hari, nanti UAS mungkin lebih cepat ya saudara. Kita tinggal nunggu perintah dari kampus, bagaimana, tanggal berapa, dan pukul berapa, nanti nyusul ya. Mudah-mudahan sebelum tahun baru sudah ada keputusan, sehingga kamu tahun baruan bisa santai ya, bisa rileks untuk itu. Kemudian karena UAS ini tidak diprologi dengan tugas, mohon semuanya ikut ya, ikut karena kalau tidak ikut nilai Meet saudara yang sudah keluar itu langsung kita bagi 2 ya. Kalau Anda mendapatkan nilai 90 bagi 2 berarti 45 D ya, nilainya D. Maka kepada saudara yang usahakan untuk ikut ya, sekali lagi usahakan untuk ikut sehingga paling tidak Anda akan bertahan di nilai yang juga baik di Meet itu. Baik saudara, maka ini saya lanjutkan materinya, menyambung materi yang kemarin, ya. Maka ini materinya adalah hampir sama, ya, yaitu membangun kelompok atau tim sukses, ya. Kalau kemarin sudah tak sampaikan kepada saudara tentang perubahan, dari perubahan itu memunculkan sebuah fenomena, ada yang termotivasi, ada yang tidak. Bagaimana cara memotivasinya? Dengan perubahan itu muncul ada namanya konflik dan seterusnya. Hari ini bagaimana kita membuat ya sebuah teamwork yang nantinya akan menjadikan kesuksesan Anda di masa depan ya. Saya masih ingat betul nasihat yang mungkin saudara juga pernah baca, pernah lihat mungkin ya. Michael Jordan, seorang kulit hitam yang lahir di Brooklyn, ya, ke New York sana. Brooklyn itu sebuah kawasan kumuh, ya, kawasan orang miskin, ya, seperti Jakarta, New York itu, sehingga ada kawasan-kawasan yang di mana di situ memang orang-orang miskin. Jordan memberikan nasihat yang baik. Talent wins game, ya. Bakat itu memang bisa menjadikan Anda pemenang dalam permainan. Tetapi the teamwork and intelligence win champions. Nasihat ini sangat baik, saudara. Ya, teamwork dan kecerdasan itu membuat kemenangan jawara. Artinya apa? Lebih dari sekedar memenangkan permainan. Jadi si Jordan ini merupakan apa ya, kalau menurut saya contoh yang memberikan stimulan, motivasi kepada saya dan kalian semuanya. Saya pikir ini bagus banget ya. Jordan dilahirkan di keluarga miskin di Brooklyn, sehingga ayahnya bekerja sebagai buruh pabrik yang mungkin gajinya pas-pasan untuk menghidupi keluarganya. Ya. Maka dia ngomong kepada sang anak, saat itu Jordan masih berusia
13 tahun, 14 tahun ya paling tidak itu lulus SSSD, masuk di SMP. Tiap pagi Jordan dibangunkan oleh ayahnya minimal untuk diajak berolahraga. Kemudian dalam sela olahraga itu sang ayah ngomong kepada Jordan, Jordan, sekarang waktunya kamu bisa membantu ayah. Tidak hanya sekedar berolahraga. Bantu apa ayah? Saya kan baru umur 13, 14, ibarat anak protes pada sang ayah, sang papanya, bahwa dia masih belum cakap untuk bekerja. Kemudian ayah melepas baju yang dia pakai, kemudian memberikan kepada Jordan. Untuk apa ayah baju ini? Baju ini kalau kamu jual, kamu mau membeli berapa baju ini? Kemudian Jordan menjawab, paling-paling $0,50 ayah, karena baju itu sudah bekas, kusam, lecet, ya. Kemudian sang ayah ngomong pada Jordan, tolong Jordan, kalau kamu ingin bantu ayah, tolong jualkan baju ini ke pasar. Jual berapa ayah? $2. Jordan tanya pada ayahnya, gimana cara menjual Pak Ayah? Baju hanya $0,50 menjadi $2. Coba kamu cari akal bagaimana cara kamu menjualnya kalau kamu baju itu menjadi $2. Akhirnya Jordan berpikir, dan dia masuklah di kamar cuci pakaian, dia mencuci pakaian itu pakai sabun, pakai pewangi, ibaratnya begitu. Karena dia tidak punya setrika, dihaluskan dengan tangannya, digeser begini, dengan tangannya digeser. Kemudian dia jemur, kemudian setelah 1 hari selesai, baju itu dibawalah ke pasar. Jarak rumah dengan pasarnya lebih kurang 5 kilo. Dia lari, Jordan kecil yang umurnya 13 tahun, 14 tahun saat itu remaja. Dia lari. Kenapa dia lari? Karena dia pulang dari sekolah, ya. Pulang dari sekolah, dia harus ke pasar, lari, kemudian dia menjualnya. Dia menawarkan baju bekas yang sudah dicuci, yang sudah setrika dengan tangannya, tawarkan. Akhirnya apa, saudara? Dengan hebatnya si Jordan berhasil menjual baju yang hanya $0,50 menjadi $2. Dia lari pulang, saking senangnya, dia lari kenceng. Untuk apa? Memberitahukan sang papa atau ayahnya. Ayah, aku telah berhasil menjual baju ini. $2. Ayahnya tersenyum dan bangku-bangku kepala. Berikan uang itu kepada mamamu untuk makan kita. Akhirnya uang diberikan mamanya untuk makanlah. $2 cukup hanya untuk 2 hari. Ditambah gaji ayahnya yang sebagai buruh pabrik tadi. Setelah 2 hari, hari ketiga, terasa lagi untuk berpuasa, atau ibaratnya terasa lagi untuk susah makan. Sang ayah mendatangi lagi. Hei, Jordan, kamu telah berhasil, kamu menjual baju ayah kemarin $2. Sekarang jualkan lagi baju ayah ini. Jual lagi ayah, iya, untuk makan kita seminggu. Maka juallah baju ini $20. $20 ayah, iya, $20 untuk makan seminggu. Akhirnya dia mencuci baju seperti tadi, kemudian disetrika dengan tangan, kemudian dijemur, kemudian dia lipat, yang kali ini karena $20 dia masukkan dalam plastik atau semacam packaging. Dia lari ke pasar lagi, 5 kilo setelah pulang dari sekolah, dia tawarkan, karena $20 dia agak susah. Kenapa agak susah? Waktunya cukup lama. Hampir 4 jam baru laku. Kalau yang $2 kemarin, sekitar 1 jam, 2 jam dia laku. Ini 4 jam, hampir menjelang malam. Tapi pendek kata dia berhasil, $20. Dia lari pulang lagi semakin kencang. Kenapa? Karena dia semakin lapar dan itu malam. Dia lari tambah kencang untuk pulang. 5 kilo, berangkat 5 kilo, pulang 5 kilo. Kan seperti itu. Memberitakan ayahnya, ayah, aku berhasil. Ingat, Jordan masih umur 13-14 tahun. Berikan uang itu kepada mamamu.
untuk makan kita seminggu. Setelah seminggu kemudian, uang itu habis, kembali ayahnya melepas bajunya. Ini baju terakhir ayah. Ayah tinggalnya pakai kaos. Jualkan lagi Jordan, dan ayah minta Anda Jordan menjual berapa, saudara? $200. $2, $20, sekarang $200. Ayah, apa mungkin saya bisa menjual? Kemarin dari $2 menjadi $20, itu sudah 4 jam baru laku. Kalau ini menjadi $200, apakah saya harus tidur di pasar? Ayahnya cuma tersenyum. Kamu pikir, Jordan, bagaimana Anda menjual $200? Dia berpikir keras, saudara. $20 menjadi $200. Tapi rutinitas dia kerjakan seperti kemarin. Dia cuci, dia setrika dengan tangannya, dia jemur, kemudian dia packaging lagi, dia masukkan plastik lagi, seperti yang $20. Tetapi setelah itu dia berpikir, ini hanya $20 kalau cara seperti ini. Bagaimana untuk mendapatkan $200? Dia berpikir sambil membersihkan rumah, sambil membersihkan gudangnya, kebunnya, sambil membantu ayahnya. Ayah yang sampai berkata, kenapa kamu nggak segera berangkat ke pasar? Aku belum menemukan cara jitu, ayah, untuk mendapatkan angka $200. Pada saat itulah, membersihkan gudang, dia menemukan sebuah koran, bekas bungkus sebuah makanan. Bacalah koran itu. Di koran itu dia membaca bahwa besok, lusa, atau 2 hari setelah itu akan datang seorang artis ke New York untuk launching sebuah film terkenal, Charlie Angels. Saudara pasti pernah melihat film Charlie Angels, tetapi film Charlie Angels yang Anda saudara lihat ini adalah remaster dari film Charlie Angels saat itu. Kalau saat itu dibintangi bintang yang terkenal namanya Farrah Fawcett. Kalau yang kemarin Anda lihat di XX1 itu adalah Charlie Angels yang terbaru dibintangi oleh Lisa Blackpink. Farrah Fawcett saat itu menjadi sebuah bintang yang terkenal karena Charlie Angels itu dikenal sebagai pemain 3 wanita yang super cantik-cantik, mempunyai kecerdasan, mempunyai kelihayan untuk bertarung. Sehingga memang launching film itu sangat fenomenal. Dia baca tanggal berapa, jam berapa, dia mempersiapkan diri, kemudian dia bawa baju bekas ayahnya. Dia lari ke New York, bukan lagi ke pasar. Dia lari ke kota untuk menemui Farrah Fawcett akan press release launching sebuah film. Semua fans, artis, semua pendukung, semua penggemar sudah kumpul di depan sebuah studio untuk menyambut kedatangan Farrah Fawcett. Saat itu Farrah Fawcett datang, keluar dari mobil, semua berteriak seperti halnya kalau kalian melihat bintang-bintang K-pop, bintang-bintang drakor itu keluar dari bandara, semua saat itu berteriak semuanya. Jordan Kasir juga nggak mau kalah dia. Dia membawa bungkusannya yang digenggamkan, dia masuk menerobos di sela orang-orang itu. Ingin mendekat, akhirnya pas dia di depan. Semua orang melambaikan tangannya, semua orang membawa topi, membawa buku, untuk apa? Minta tanda tangan. Jordan nggak kalah akal. Dia yang bawa apa, saudara? Dia bawa baju bekasnya tadi. Dia bawa baju bekasnya karena baju bekas yang cukup besar karena milik ayahnya, dia lambaikan tangannya. Akhirnya menarik perhatian bagi Farrah Fawcett. Datanglah Farrah Fawcett untuk mendekatinya. Kenapa? Karena Jordan masih kecil. Kenapa masih kecil? Karena Farrah Fawcett mengatakan film ini sebenarnya penggemarnya adalah orang dewasa, remaja ke atas. Tapi anak kecil ini sudah mau menjadi fan saya. Anak ini menjadi penggemar saya. Menarik bagian Farrah Fawcett. Farrah Fawcett datang. Untuk apa, saudara? Untuk sesuai permintaan si Jordan, kecil. Mintalah dia tanda tangan di baju itu. Setelah dia dapatkan, dia nggak peduli lagi yang lain. Dia keluar dari kerumunan itu.
Dia lari kemana? Ke pasar, untuk di depan pasar itu. Apa yang dilakukan saudara? Dia melelang baju itu. Melelang, bukan menjualnya. Ayahnya meminta $200. Dia lelang dengan buka pertama harga $200. Dalam waktu 1 jam ternyata apa saudara? Baju itu laku $1.200. Saya ulang, $1.200. Betapa hebatnya Jordan. Jordan kecil, saudara. Saya ulang, Jordan kecil. Jordan masih anak-anak, umur 13-14 tahun. Dia pulang, ketemu dengan ayah dan ibunya. Ayah, ibu, aku sudah mendapatkan 1.200. Itu angka fantastis bagi keluarga miskin, saudara. Ayahnya meneteskan air mata kembali ke ibunya. Kemudian dia peluk Jordan itu, kemudian dia berbisik di telinganya Jordan. Jordan, maafkan ayah, ayah memerintahkan itu. Apa yang kamu hikmahnya dalam perjalanan kamu menjual itu? Iya ayah, ternyata kalau kita berpikir, kita bisa menjual baju itu, seberapapun yang kita inginkan. Sang ayah apa saudara? Saya menganggukkan kepala sambil meneteskan air mata. Kemudian berbisik lagi, tidak hanya itu Jordan. Apa ayah? Baju kumel, baju kusam, baju lusuh, baju kotor, baju bekas itu semula orang tidak pernah menilainya. Tetapi sekarang menjadi nilai yang fantastis, $1.200. Baju kusuh, baju lusut, baju kumel, baju kotor itu telah kamu. Berarti kamu harus bisa menjadi angka di atas $1.200. Jordan merinding, apa yang dinasihatkan ayahnya, dia bangkit, dia rajin untuk berlatih terus, akhirnya selulus SMA, dia bergabung dengan klub basket terkenal di Amerika, NBA. Titik baliklah disitulah Jordan. Bukan menjadi the wins game, tetapi dia menjadi wins champion. Dia menjadi orang 5 besar terkaya di dunia di atlet. 5 orang terkaya di atlet terbesar, dia urutan yang kelima, di bawahnya Beckham. Dia menjadi orang yang terkaya. Karena apa? Perusahaan Nike meliriknya, kecerdasan dari Jordan, Michael Jordan. Ini kisah nyata yang menginspirasi saya dan kalian. Benar nih saudara, menginspirasi kita. Jordan kulit hitam, Jordan lahir di Brooklyn, Jordan menjadi seorang miskin yang digambarkan sebagai baju yang kumel, baju yang lusuh, baju yang kotor, yang tak bernilai menjadi $1.200. Berarti Jordan harus menjadi lebih dari itu. Karena apa? Dia diberi sebuah kecerdasan. Dan yang menjadi titik baliknya lagi, dia tidak berdiri sendiri, tetapi dia menjadi tim. Dia bergabung bersama dengan teman-temannya. Itulah yang menyebabkan tim itu penting bagi kalian. Kisah ini sengaja saya cuplik untuk apa? Memberikan motivasi sekali lagi. Sekali lagi untuk memberikan motivasi. Bahwa pembentukan tim itu penting. Kamu harus mengidolakan tim itu. Menjadi apa? Make the dream work. Tim itu bagian apa? Together every achieve more. Together everyone achieve more. Together everyone achieve more. Penting, saudara. Penting, sekali lagi saya katakan penting. Dia juga memberikan nasihat. Apa itu nasihatnya, saudara? Kita, we are not a team because we work together. Perhatikan kalimat itu. Kita itu bukan tim kalau kita itu hanya bekerja sendiri-sendiri. We are a team because we respect. Perhatikan. Trust and care for each other. Ini menggelitik pada kita semuanya, saudara. Maka saudara saya berikan materi ini.
Anda harus tahu apa itu tim, apa itu kelompok. Apa manfaatnya apabila itu efektif. Saya tidak muluk-muluk, saudara, orang-orang sukses di dunia itu selalu membentuk kelompok, membentuk tim. Di sebuah perusahaan besar, dia menyusun tim kecil, dan akhirnya melesatlah perusahaan besar itu akibat karena tim itu sendiri. Apapun, saudara, apapun, saudara. Liverpool, MU, Formula One, MotoGP, apapun, saudara, yang dilakukan. Termasuk legend game, dan sebagainya. Ini adalah tim. We are not a team because we work together. But we are a team because we respect, trust, and care. Ini penting, saudara. Saya ulangi, penting sekali lagi. Sekarang mari kita lihat secara teori. Apa teorinya, saudara? Apa itu kelompok? Dua orang atau lebih individu yang saling berinteraksi and depend on, tergantung bekerja sama. Untuk meraih apa? Meraih kesuksesan, meraih tujuan. Kemudian apa yang disebut dengan teamwork itu sendiri? Ya, kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi sama, saudara, berbagi informasi. Kemudian apa? Make decision and then help to someone dalam wilayah kemenangan masing-masing. Itu kelompok, saudara. Memberi kontribusi pada seluruhnya orang. Dari kelompok itulah muncul yang disebut dengan tim. Yang digambarkan, dideskripsikan sekumpulan orang ke jumlah kecil. Kenapa? Karena biar menjadikan sebuah panah melesat, ujungnya lancip. Untuk saling apa? Melengkapi, memiliki tujuan yang sama, kinerja, kedekatan yang lebih, mengharuskan mereka saling bertanggung jawab. Itulah tim. Untuk menjadikan champion. Wins champion. Maka kalau diartikan, kelompok terjadi karena kebutuhan menyelesaikan tugas, problem, masalah bersama-sama. Persoalan ini nampaknya tidak mungkin diselesaikan oleh secara sendiri oleh individu. Muncullah kesadaran untuk masing-masing mereka berpartisipasi untuk menyelesaikan. Kelompok belum tentu merupakan tim, namun tim pasti merupakan suatu kelompok. Di dalam suatu kelompok, belum tentu seluruh anggotanya menjadi tim dan tujuan yang sama. Namun dalam tim, seluruh anggotanya menjadi satu kelompok yang mempunyai tujuan bersama. Saya ulang, kelompok belum tentu merupakan tim, namun tim pasti merupakan bagian dari kelompok. Di dalam suatu kelompok, belum tentu seluruh anggota menjadi tim dan mempunyai tujuan yang sama, namun dalam tim, saya ulang, dalam tim, seluruh anggotanya menjadi satu kelompok yang mempunyai tujuan bersama. Ini adalah sebuah tools menuju apa? Kesuksesan, saudara. Maka apa, saudara? Dikatakan orang bentuk kelompok itu karena keamanannya, karena statusnya, karena penghargaan dirinya, karena afiliasinya, karena kekuasaannya, karena pencapaian sasarannya. Maka dia gabung jadi satu di situ. Statusnya, ketergantungan antar kelompok dipandang penting oleh orang lain. Tinimbang dia sendiri muncul. Penghargaan dirinya, afiliasinya, kelompok dapat memenuhi kebutuhan sosial orang untuk menikmati interaksi yang teratur. Kekuasaannya, apa yang tidak bisa dicapai secara individu, kerap menjadi mungkin atau tak kalah dilewatkan dengan tindakan kelompok. Jadi betul, saudara, kalau kita lihat bahwa statement untuk kelompok itu, tahapan untuk kelompok itu memang setelah melihat gambar di atas, setelah melihat definisi di atas, kita lihat di sini. Ini adalah orang-orang yang punya pikiran yang berbeda-beda dan tidak saling kenal. Awal mulanya adalah seperti itu. Tidak saling kenal, tidak tahu punya tujuan yang sama, mereka tercerai-berai, terurai, kemudian dia bersepakat membentuk namanya kelompok yang disebut dengan forming, formula, pembentukan kelompok.
Setelah itu muncul tahapan berikutnya, yaitu storming. Muncul berikutnya adalah norming. Kemudian perform, dan terakhir ada adjuring. Inilah tahapan-tahapan pembentukan kelompok. Pasti Anda akan melalui seperti ini, saudara. Anda nggak bisa membayangkan begitu sederhana. Ya, kalau kita lihat secara grafik, sama aja. Formula itu tahapan orang tidak saling kenal, kemudian dia masuk tahapan kedua storm, badai, ya, pancaroba, grafiknya turun, maka untuk bangkit dibutuhkan motivasi, bangkit membutuhkan manajemen konflik, kemudian motivasi diperlukan untuk meningkatkan perform. Sebenarnya gambarannya adalah seperti itu, saudara. Sehingga dari tercerai berai ini, orang tidak saling mengenal, maka membentuklah yang namanya formasi. Di situ awal orang untuk apa? Fase pertama orang untuk saling mengenal, mendefinisikan tujuan, mendefinisikan struktur, serta kepemimpinan kelompok. Gambar-gambar ini dimulai dengan orang yang tidak saling kenal, tapi punya tujuan yang sama. Maka apa dalam fase pertama ini? Perkenalan yang harus kita lakukan. Berbagi informasi tentang latar belakang. Berbagi minat, pengalaman mereka. Membentuk kesan yang pertama. Kesan pertama. Karena kita ketemu orang itu baru-baru saja. Dan yang keempat, yang paling penting, mereka harus belajar tentang proyek yang mereka akan kerjakan. Dia di situ berdiskusi tujuan proyek, ya, mulai berpikir peran apa yang harus saya mainkan dalam proyek itu. Mereka akan berpikir sendiri, saya ahli programmer, saya ahli marketing, saya ahli di dalam human. Mereka berpikir peran apa yang pas saya mainkan nantinya kalau proyek ini memang terbentuk. Begitu itu selesai, mereka berpikir tentang dirinya, mereka saling berkenalan, dan yang paling penting di tingkatan forming, formulasi ini adalah segera untuk menunjuk salah satu menjadi pemimpin. Kenapa? Mumpung mereka baru kenal dan mereka awal untuk itu. Tunjuk salah satunya yang punya gagasan awal untuk membentuk kelompok ini. Untuk menjadi pemimpin dia. Kenapa dia akan punya arahan? Dia punya informasi, dia punya intelijen, ya, untuk menangkap proyek-proyek yang akan dia kerjakan. Membantu mereka menetapkan bagaimana mereka akan bekerja. Tunjuk seorang leader. Berarti apa tahapan di formasi ini, forming ini, apa saudara? Sudah selesai. Mereka berkenalan tentang minat, bakat, latar belakang. Kemudian apa, saudara? Dia menunjuk seorang pemimpin. Nah, tahapan kedua ini adalah tahapan yang paling berat. Pancaroba, storm, badai. Kenapa badai, saudara? Karena orang-orang yang kita kenal ini tentu membawa ego, tentu membawa ide yang brilian bersama-sama. Untuk dijadikan satu, tentu memerlukan waktu dan keahlian. Keahlian apa? Menyelesaikan manajemen konflik. Maka apa? Peran sebagai seorang leader penting di sini. Siapa yang berhak mengontrol kelompok dan apa yang harus dikerjakan di kelompok itu. Mereka bisa mengarahkannya. Di tingkatan storming ini, sekali lagi saudara, penerimaan ide. Penerimaan ide. Kepandaian kita untuk mendengar, kepandaian kita untuk menerima pendapat orang lain, kemudian menurunkan gagasan atau disebut dengan egonya. Ini penting. Agar apa, saudara? Di tahapan kedua ini tidak kembali ke tahapan pertama tadi. Kalau tahapan kedua ini lolos, saudara, karena titik kritisnya tadi lihat grafiknya dia tahapan diturun seperti itu, untuk naik lagi di titik normal, norming, di tahapan yang ketiga ini, Anda harus menyelesaikan
di tahapan storming. Kalau ini ada berhasil, apa saudara di norming? Gambarnya jelas di sini. Jelas apa saudara? Dia rapi sudah. Maka apa yang dilakukan di tahapan ini saudara? Semua orang akan sepakat. Sepakat apa saudara? Hubungan antar kelompok dan keselarasan tujuan dari kelompok akan tercapai. Tos bersama-sama, bersepakat bersama-sama. Mereka berfokus pada pengembangan, bukan berfokus kepada keegoan dia. Menghormati pendapat satu sama lain, menghargai perbedaan. Pemimpin tim mungkin malah mengurangi keterlibatan dalam mengambilkan keputusan. Pemecahan masalah dari anggota tim sama lebih baiknya dapat mengambil banyak tanggung jawabnya. Ini tahapan normal sudah. Kalau seperti ini Anda bersyukur Anda melewati yang disebut dengan proses tahap 1 dan tahap 2 tadi. Normal. Ya, ini penting saudara. Jadi ini tahapannya seperti itu. Kemudian yang tahapan 4, apa itu perform? Perform itu apa? Pertunjukan. Pertunjukan itu apa? Ya show force. Karena Anda berhasil melampaui tahapan 1, 2, dan 3, di tahapan performing ini, apa gambarnya seperti ini? Menunjukkan apa saudara? Kelompok berfungsi penuh, gaspol, tancap saudara. Untuk menyelesaikan proyek-proyek itu. Anggota tim telah mengenal satu sama lain. Mereka mempercayai, trust, dan dia merespek, menghormati satu dengan yang lainnya. Fungsi tim berkinerja tinggi tanpa pengawasan. Kemudian apa dia? Saling bergantung, depend on. Sangat termotivasi, saudara. Maka grafiknya dari normal itu tadi naik ke atas, saudara. Dia cepat mengambil keputusan, cepat menyelesaikan masalah, karena semua sudah satu sinergi. Sehingga apa? Pencapaian proyek pada pencapaian titik klimaks yang disebut dengan milestone itu akan tercapai. Apa milestone? Itu sesuai dengan ukuran, waktu, peran yang dia gunakan. Inilah tahapan yang di-perform tadi. Tinggal tahapan terakhir, yaitu adjourning atau penundaan. Artinya penundaan di sini sebenarnya apa, saudara? Kelompok tinggal berdiskusi, bersifat temporer, karena pekerjaan sudah selesai. Dia apa lagi yang lakukan? Dia mengevaluasi. Mengevaluasi apa? Untuk mengambil proyek-proyek yang lainnya yang akan dimulai dengan tahap awal tadi. Ini penting karena titik klimaks kalau Anda nanti berorganisasi tidak tahu seperti ini, memang akibatnya di state nomor 2 tadi, storm biasanya akan buyar semuanya. Maka struktur kelompok itu di dalamnya ada peran, ada norma, ada kesesuaian, sistem status, ukuran kelompok, kesatuan kelompok, dan kepemimpinan penting dalam rangka untuk membuat kelompok. Halo? Halo, saudara-saudara? Halo, paham Pak. ya? Paham nggak? Halo, Pak. Ya. Paham ya? Halo, Pak. Saya khawatir saya cerita kalian bubuk semua. Paham? Monggo, silakan ada yang mau bertanya. Yuk, silakan. Siapa yang mau bertanya? Aditya? Mau bertanya? Silakan. Rita? Lagi memikirkan, Pak. Lagi memikirkan, ya. Saya ingin bertanya, Pak. Monggo silakan, bagus ini. Sini, ya, Arsad. Kalau Kalau kita ingin dari memilih tim itu gimana ya, Pak ya? memilih Agar tim bisa satu tujuan. Ya, bagus. memilih Ya, orang-orang untuk awal itu seperti itu ya. Iya, bagus. Pak. Ya. Ya, kan Ya, nanti pasti ada yang enggak searah, ada yang mungkin benar, searah. iya, pasti, Tujuannya. pasti. Iya, bagus. Terima kasih, Terima kasih. Matur nuwun. Arsad, bagus pertanyaannya.
Jadi saudara, dalam struktur kelompok sudah tak sebutkan, di situ ada peran, ada norma, ada kesesuaian. Berarti kalau antagonisnya tidak ada peran, tidak ada norma, tidak ada kesesuaian. Apa yang disampaikan oleh Arsyad betul, bahwa pada tahapan awal, tadi gambar itu memang tercapik-capik, pecah. Kita tidak tahu visi seseorang kemana, dan seterusnya. Maka titik kritisnya sebenarnya di state kedua, storming-nya itu. Jadi kalau kita lihat, saudara, ini perhatikan, Arsyad, kalau kita lihat pada saat Anda punya gagasan untuk membentuk kelompok, sebenarnya apa? Kondisi eksternal itu sudah dibebankan kepada Anda. Kondisi eksternal itu apa? Kalau Anda membayangkan, di dalamnya meliputi strategi, hubungan kewenangan, regulasi, ketersediaan, administrasi, bahkan tata letak fisik. Apa maksudnya dibebankan itu? Anda sudah bayangkan, penggagas untuk membentuk tim, penggagas untuk membentuk kelompok itu sudah ada goal setting-nya. Jerry Voss, dia sebagai komandannya, siapa namanya itu, Barca, ya, sekarang mengundurkan diri, dicalonkannya si Messi, itu tentu apa? Sudah punya bayangan dia akan targetnya masuk di liga berapa. Dia akan membayangkan seperti itu. Saat membentuk kelompok sudah ada sebuah apa target yang dibidik ingin apa. Karena di situ begitu Anda menargetkan seperti itu sebenarnya apa saudara? Sudah ada di eksternal itu sumber kekuatan. Yang pertama sumber kekuatan anggota, strength-nya, dan sumber kekuatannya di struktur kelompok. Jadi apa saudara di situ? Jelas. Pada sumber daya anggota ini Anda tahu orang-orang yang punya pengetahuan yang sama dengan Anda, punya keahlian. Tidak sembarang orang kan yang diajak masuk dalam kelompok itu. Kita belum tahu masalah itu, baru mengajak, baru menyampaikan gagasan ide, ada kelebihan. Di struktur kelompoknya ini, apa yang terlihat? Anda sudah meletakkan perannya siapa nantinya. Baru di situ prosesnya mulai berjalan, proses kelompok tadi. Ingat saudara, di proses ini sebenarnya komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen konflik harus Anda sudah kuasai. Maka ilmu itu penting, kemarin tidak sampaikan kepada saudara. Nanti Anda bentuk wirausaha, kelompok. Seperti itu. Kamu nggak akan tahu si A, si B teman kalian itu benar-benar wirausaha nggak. Jangan-jangan dia setelah lulus maunya merit. Setelah lulus dia maunya ke PNS. Maka apa? Komunikasi. Setelah itu Anda mengambil keputusan. Setelah itu apa saudara? Ini gampang yang Anda akan capai. Ini tugas kelompok. Kalau sudah Anda tahu ini tugas kelompok berjalan, kinerja dalam kepuasan. Di situ ada peran, saudara. Ada norma, ada kesesuaian. Siapa yang berperan jadi dosan? Siapa yang berperan sebagai Hang Cui? Siapa yang berperan sebagai Susi? Maka apa? Startup akan terbentuk di situ. Struktur kelompok harus diketahui peran dan normanya. Peran adalah pora perilaku yang diharapkan dari seseorang untuk apa? Mendapatkan posisi dalam unit sosial. Apa unit sosial itu? Orang akan melihat aspek ini. Ini project. Project-nya apa namanya? Startup. Nilainya berapa? 150 triliun. Kan begitu. Standar ekspektasi yang diterima dibagikan oleh anggota kelompok. Iya dia lakukan. Bagaimana perangkat posisinya dalam suatu kelompok? Perangkatnya. Siapa ini namanya nih? Lupa nih. Ini kan Dosan, ini Susi, ini Han. Ini kakaknya itu. Sehingga apa menarik startup ini, saudara? Kalau udah menarik, ukuran kelompoknya dapat dia mengaruhi kinerja dan kepuasan, apanya? Jual ke Netflix. Kenapa nggak jualnya ke WTV? Kenapa nggak jualnya ke IQ?
Kenapa jualnya ke Netflix? Dia pilih menjualnya ke Netflix. Project besar, saudara. 16 episode dia selesaikan. Booming, anak remaja semuanya milenial melihat ini. Sudah. Kenapa? Startup. Gambar ini sengaja saya pilih untuk memberi motivasi kepada saudara. Bahwa dalam sebuah ilmu dikatakan, di sudut kiri keselarasan tujuan, di atas kesatuan kelompok. Anda menemukan teman dengan keselarasan tujuan Anda bentuk itu, dengan kelompok yang Anda bentuk, yang terjadi apa, saudara? Strong increase in produktivitas. Maka benar apa yang dikatakan Arsyad, kalau Anda kebetulan, maaf ya, failed menemukannya orang itu, dalam apa? Keselarasan tujuannya dia nggak dong, nggak ngerti, berarti dia di posisi low. Dia ingin bersatu di kelompok, di high. Apa yang terjadi? Decrease. Penurunan produktivitas. Pasti, saudara. Karena dia nggak ngerti tujuannya apa. Ingin bentuk startup. Lawang kamu itu ketemu keselarasannya juga tinggi. Dia ogah-ogahan masuk kelompok. Itu aja apa yang terjadi, saudara? Sedang, saudara. Apalagi, apa, saudara? Arsyad? Low, ketemu low. Apa yang terjadi, saudara? Ya sudah, stagnan. Halo, Arsyad? Iya, Pak. Halo, ngerti ya? Iya, Pak, ngerti, Pak. Nah, itu. Memang itu kendalanya bagus, pertanyaannya bagus itu. Karena akan Anda ketemui semuanya. Monggo, yang lain, silakan. Bagus, Arsyad, terima kasih. Yuk, yang lainnya. Pak, Halo. saya ingin tanya, Pak. J, nah ini bagus. Basit, silakan. Buat langkah pertama nih, Pak, yang harus dipersiapkan dalam merintis suatu startup atau perusahaan. Itu yang ditentukan atau yang dibentuk tuh pertama apanya dulu, Pak? Ya, terima kasih. Itu akan saya jelaskan nanti di manajemen strategik. Ini contoh tadi, startup itu contoh. Dengarkan, itu contoh. Itu contoh ya, saya gambaran di sini tidak itu aja, saudara. Ini gambarannya. Ini gambarannya. Sepak bola, basket, bahkan contoh ini. Tim Ferrari, kenapa dia menjadikan Formula 1 menjadi pemenang dia? Dia tim. Ini contoh. Kamu tidak sekedar startup. Kamu mau tim apa, silakan. Tim futsal. Kemudian project itu Anda jual, menjadikan tim yang menjadi pebisnis profesional. Nanti saya akan menyampaikan bagaimana membentuk startup. Itu manajemen strategik nanti saya sampaikan. Itu contoh. Kamu lihat nggak baca film startup itu? Baca? Basit? Pak. Lihat nggak? Belum, Pak. Wah, kamu belum lihat di situ cara bagaimana membuat startup yang hebat. Dia harus mencari sebuah investor. Nanti tapi nggak saya sampaikan di sini. Biar nggak confuse nanti. Materinya nggak lari-lari kemana-mana. Tapi pertanyaannya bagus. Ini saya menggambarkan, saudara. Ferrari ini. Coba ini. Tim ini luar biasa akhirnya sukses dia. Ini tim mahal ini, saudara. Saya ulangi, tim mahal ini. Kamu jangan melihat Lorenzo-nya di sini. Dia sebagai pengemudi. Lihat apa, saudara? Orang yang di depan ini. Ini bekerja semuanya ini, saudara. Nggak ada yang leha-leha. Sehingga apa, saudara? Ini semua bekerja, saudara. Kalau dapat juara, semua dapat proyek itu. Yang membiayai proyek adalah Ferrari. Bekerja dia, ini tim, saudara. Ini coba lihat. 2021 timnya sudah dibentuk. Sebenarnya masih rahasia. Halo, yang cowok-cowok. Halo? Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Tahu proyek ganteng ini? Tahu, Pak. Tahu kan wajahnya kayak Pak Narwanto nih, Tahu, Pak. ganteng ini, ya kan? Jack Miller. Kak saya itu, Pak. Oh iya. Yang tadi contohnya adalah startup.
drakor. Yang kedua Formula One, yang ketiga adalah MotoGP. Ini tim saudara, coba perhatikan line up 2021. Apa yang terjadi? Ini saudara. Padahal tim ini masih dirahasiakan. Repsol Honda tetap bertumbuh pada Marquez, tetapi adiknya tidak diajak di situ. Diganti dengan Paul Espargaro. Perhatikan itu coba. Tim Yamaha, Monster Energy Yamaha, tetap Maverick Vinales, Fabio. Petronas Yamaha, tetap Valentino Rossi. Ternyata Rossi masih dipakai. Jadi apa? Yamaha sebagai apa perusahaan besar. Agar penjualan melesat, dia membentuk tim lagi. Untuk apa? Di GP Motor. Ini kan wayangnya, ini wayang, gambar ini wayang aja. Tetapi di balik wayang itu, dalangnya siapa? Yamaha. Dalangnya siapa? KTM. Yang disebut dengan apa? Red Bull KTM. Yang disebut KTM, jadi macam-macam, saudara. Motor Aprilia, Ducati, Monster Yamaha, Red Bull, Repsol Honda, kemudian X-Star Suzuki. Sama, saudara. Seperti halnya apa? Ini timnya sudah dibentuk formasi ini. Maka dijuluki dia sebagai tim satelit. Jadi, Basit, Bagja tadi, maaf, saya berikan dorongan apa? Itu sebagai contoh saja startup itu. Saya tidak masuk di esensi startup. Nanti saya cerita startup, di situ ada franchise, ada merger, ada akuisisi, nanti pelajarannya nanti, biar kita nggak ke sana. Ini bicara tentang kelompok dan tim. Baca, Hasid, Arsad, tahu nggak ini siapa yang orang Indonesia ini? Tahu, Pak. Nah, itu bagus, seneng saya. Ini tim merah dan tim hitam. 2021 mereka akan bertempur. Sorry, 2020 bulan Desember ini coba. Untuk merebutkan nomor 1. Tim ini dia. Anda pasti care. Oh ya, ini tim. Jadi ini contoh saja. Contohnya termasuk di sini, saudara. Maka kelompok ini kesimpulannya saya memberikan motivasi ini. Maka sejak awal itu Anda sudah memikirkan itu kelompok, memikirkan itu tim. Karena di situ letak kesuksesan Anda untuk melesat sebagai anak panah untuk melesatkan prestasi saudara. Ada lagi yang bertanya? Halo? Halo? Hei? Halo, Pak. Halo. Halo, Pak. Saya pikir hilang ya saudara ini. Lagi ada yang bertanya? Paham ya apa yang disampaikan Pak Nato? Paham, Pak. Paham ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Insya Allah, matur nuwun. Baik, terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, monggo-monggo. Matur nuwun sama-sama. Iya, Pak. Makasih, Pak. Matur nuwun.